Dan kalau ditanya namanya Nova Lynn Sleipen. Nova itu kan artinya kalau dalam bahasa Latin yang pertama, yang baru, dan ini benar-benar yang pertama dan yang benar-benar baru datang di keluarga aku dan juga keluarganya Jeffrey. Aku sekarang ada di Belanda dan kita belum bisa ketemu. Aku bakal cerita di sini gimana proses kelahirannya Nova. Jadi sebenarnya Nova itu lahir hari Senin tanggal 14 November 2022 pukul 7.39 pagi. Jadi aku tuh mulai ngerasa kontraksi itu di Senin subuh lah ya. Terus habis itu juga sebenarnya awalnya itu iya normal aja, biasa aku jalan, aku baca-bacakan gimana caranya untuk mendapatkan kontraksi secara alami. Aku melakukan yoga prenatal sama suami aku, terus habis itu juga belajar teknik pernapasan, terus habis itu juga jalan-jalan yang banyak supaya ada kontraksi. Dan Nova itu lahir di minggu 38 hari ke-6, 38 minggu 6 hari gitu. Padahal sebenarnya HPL-nya adalah 22 November 2022, deket banget sama anniversary pernikahan aku sama Jeffrey. Tapi ternyata Nova pengen cepet-cepet lebih cepet ketemu sama orang tuanya. Seneng banget. Dan akhirnya di hari Senin subuh itu aku ngerasa bahwa kok kayaknya ada yang ngerembes gitu kan ya. Dan ternyata pas aku mau ganti celana itu kayak air ketuban gitu, ngalir gitu, deres gitu, lumayan deres. Habis itu suami aku telepon ke bidan, kalau di sini kita bilangnya bidan ya, telepon ke bidan nanya, ya ini kayaknya airnya ada air yang terus ngalir, ini apa gitu kan ya. Ternyata bidan itu bilang bahwa oh ya itu air ketuban, tapi ada kontraksi nggak? Tapi aku bener-bener nggak ada kontraksi, bener-bener less kontraksi gitu. Akhirnya ya udah coba istirahat dulu. Aku sempet tidur bentar, nggak lama tuh kayak ada setruman gitu, gitu di perut. Akhirnya merasa bahwa ini kayaknya kontraksi nih udah mulai gitu. Suami aku Jeffrey juga sampai punya aplikasi untuk ngecek ini tuh kontraksi palsu atau asli dari tenggang waktu dan juga lamanya kontraksi. Akhirnya karena udah semakin intens, Jeffrey nelpon lagi ke bidan akhirnya datang dan ternyata setelah dicek, aku tuh udah bukaan 7. Aku juga surprisingly tuh kayak, bukaan 7 gitu. Jadi nggak lama lagi akhirnya bidan nanya, mau lahiran tetap di rumah sakit atau mau lahiran di rumah. Aku bilang pokoknya mau lahiran tetap di rumah sakit. Bidannya sempat bilang yakin nih gitu karena ini udah bukan 7 gitu kan. Aku bilang tetap yakin pokoknya mau lahiran di rumah sakit. Akhirnya uh, kita jalan ke rumah sakit, nggak lama nyampe di rumah sakit, sekitar 20 menitan nyampe di rumah sakit. Terus habis itu uh, aku dibatap gitu, dibatap air anget, dan ternyata aku nggak lama dari situ udah bukaan 10. Nah, puji Tuhan banget semuanya dilancarin sampai akhirnya Nova lahir di jam 7.39 pagi. Tapi ada sedikit komplikasi karena aku kehilangan lumayan banyak darah, 2 liter darah. Jadi tuh sempat kaget banget ketika Nova baru ada di tangan aku, kayak congratulations ini anak kamu gitu kan ya. Perempuan, sehat dan segala macamnya. Terus tiba-tiba langsung aku dibawa ke ruang operasi gitu karena memang aku kehilangan cukup banyak darah dan mereka khawatir bahwa masih ada plasenta yang tersisa dalam dan segala macam, dan juga takut aku punya aku butuh transfusi darah. Bingung juga sih gitu karena baby masih di tangan aku gitu, masih belum landing banget, tiba-tiba harus langsung dibawa ke ruang operasi. Jadi masih ngambang-ngambang gitu. Setelah Jeffrey sih bilang sekitar 4 jam deh aku away gitu, bener-bener gak sama mereka. Akhirnya ketemu lagi sama mereka tuh kayak happy banget. Dan yang pastinya proses persalinan ini puji Tuhan semua berjalan lancar, cepet. Nova sama sekali gak bikin aku susah, gak bikin aku sakit. Dan suami aku bener-bener dampingin aku dari awal pregnancy sampai ngelahirin, bener-bener di samping aku, bener-bener kasih support. Dia bener-bener support sistem aku yang begitu luar biasa, yang sampai aku ada di titik yang kayaknya aku udah gak kuat. Yang bilang kuat, pasti bisa, Nova mau ketemu kamu cepat gitu. Jadi bener-bener bikin aku semangat banget gitu. Ya puji Tuhan semuanya berjalan lancar dan sekarang aku lagi dalam masa pemulihan operasi dan juga lagi nikmat-nikmatnya begadang, lagi seru-serunya tukeran shift sama suami gitu kan ya, lagi seru-serunya ganti popok, ganti bikinin susu gitu. Jadi maksud aku menikmati sekali. Dan kalau ditanya deg-degan, aku benar-benar siap lahir batin, mental,
untuk menghadapi persalinan. Jadi aku tuh pengen banget punya persalinan yang tenang. Aku bener-bener gak punya pengalaman apa-apa ya tentang persalinan, tapi pengen banget punya persalinan tuh yang tenang, yang istilahnya yang nggak nggak bikin aku stres. Dan puji Tuhan selama kehamilan aku nggak stres, aku happy, dan melahirkannya pun happy gitu. Jadi senang banget karena dapat support banyak. Dan untuk ibu sendiri, kebetulan ibuku tuh baru sampai di Jakarta dari Toronto itu mendekati aku hari persalinan. Apalagi namanya baby kan, aku nggak bisa prediksi ya, prediksinya memang 22 November, tapi ternyata Nova pengen ketemu sama kita lebih cepat lagi gitu, 14 November. Jadi rencananya mudah-mudahan nggak ada corona-coronaan lagi yang bikin lockdown. Ibu dan adikku akan datang tahun depan, amin. Semoga semuanya di rencana kita berjalan sesuai dengan harapan ya. Dan kalau ditanya namanya Nova Lynn Slijpen. Nova itu kan artinya kalau dalam bahasa Latin yang pertama, yang baru, dan ini benar-benar yang pertama dan yang benar-benar baru datang di keluarga aku dan juga keluarganya Jeffrey. Benar-benar yang pertama nih gitu. Terus kalau Lynn, kita benar-benar cinta banget sama nama itu, dan kalau misalnya dalam satu bahasa tuh artinya danau kalau nggak salah. Dan kalau Slijpen kan nama dari suami, Jeffrey Slijpen. Jadi namanya Nova Lynn Slijpen. Dia lahir dengan berat 3.265 gram atau 3,2 kilo. Aku lahiran juga secara normal. Dan doain mudah-mudahan bisa memberikan ASI seutuhnya buat Nova. Mudah-mudahan, aku usaha pokoknya. Yang penting aku udah usaha, apapun itu hasilnya nanti kita lihat nanti ya. Dan kalau ditanya supportnya, begitu luar biasa banget. Dan emang agak beda sih kalau di sini tuh, kalau di Belanda bukan ditanya mau lahiran normal atau sesar, tapi lebih kepada mau lahiran di rumah atau mau lahiran di rumah sakit. Nah, aku tuh pengen tetap ada di rumah sakit, dan buktinya ternyata aku punya komplikasi, agak kehilangan banyak darah, dan akhirnya bisa cepat ditangani gitu. Dan sekarang lagi senang-senangnya nyium-nyiumin, lagi senang-senangnya bener-bener nikmatin masa-masa Nova masih baby ya. Jadi lagi seru-serunya. Dan yang pastinya kalau di sini banyak teman-teman juga, banyak keluarga juga yang support, kayak kasih makanan supaya masa pasca setelah operasinya bisa cepat recovery, kayak oriental soup, herbal dan segala macamnya. Kayaknya di Belanda nggak ada yang kayak gitu-gitu ya, cuma di Indonesia aja. Tapi karena banyak teman-teman Indonesia di sini juga yang jago-jago masak gitu kan ya, jadinya pada banyak yang kasih input, ini langsung aku kirimin ya, langsung bikinin segala macam. Kayaknya aku udah nggak kepikiran deh mau bikin yang kayak gitu. By the way, terima kasih banyak untuk supportnya dan untuk doanya dan ucapannya. Dan kalau ditanya mau ke Indonesia, pasti pengen ke Indonesia, tapi mungkin gak buru-buru, masih adaptasi juga. Aku sama Jeffrey sebagai orang tua baru, dan Nova kan juga sekarang ini lahir di musim winter nih, di musim dingin. Masih harus adaptasi juga gitu kan ya. Aku masih harus tahu gimana nanti di musim summer, gimana nanti di autumn, gimana nanti di spring. Masih banyak belajar, tapi yang pastinya aku akan bawa dia ke Indonesia. Secara aku lahir di Indonesia, aku juga pengen dia tahu tanah kelahiran aku, dan keluarga aku kan banyak di Indonesia, tapi mungkin nggak ditargetin nanti umur setahun, umur 2 tahun, umur 3 tahun, nggak ditargetin. Kalau misalnya kita sebagai orang tua udah siap dan kita ngerasa bahwa kita siap bawa Nova untuk perjalanan yang jauh, kita pasti akan bawa ke Indonesia. Dan kalau untuk sekarang ini pasti secara pendidikan, secara kehidupan dia akan ada di Belanda, karena memang aku kan sekarang pindah ke Belanda dan selama pregnancy, melahirkan ada di Belanda. Jadi pasti akan mengikuti perkembangan hidup yang ada di sini sementara ini, tapi yang pastinya juga akan dibawa ke Indonesia. Thank you banget buat semuanya yang udah support, yang udah doain, yang udah ngucapin, yang udah ikut seneng, yang udah ikut happy. Terima kasih banyak. Dan yang pastinya ini menjadi hadiah yang luar biasa buat aku dan Jeffrey. Apalagi ini berdekatan dengan hari pernikahan aku sama Jeffrey tanggal 20 November kemarin. Jadi kayak pelengkap kehidupan aku sama Jeffrey. Benar-benar hadiah pernikahan, hadiah Natal, hadiah tahun baru, hadiah ulang tahun, hadiah kehidupan dan penyempurna yang luar biasa. Terima kasih banyak buat semua pemirsa.